Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan tim edukatif Erlangga. Kali ini tim edukatif Erlangga akan menyajikan pembelajaran tentang surat. Sesuai dengan judulnya, yaitu berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Adik-adik, perlukah kalian tahu bahwa kita adalah makhluk sosial? Kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Salah satu komunikasi tulisan diantaranya adalah melalui surat. Apakah kalian tahu tentang surat? Yuk, kita ikuti bersama tayangan berikut. Medan, 23 Agustus 2019. Teruntuk ibu guruku tercinta, Ibu Dewi Cahaya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu? Saya berharap saat ini ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Bu, saya ingin menyampaikan sebuah berita gembira kepada ibu. Berita ini merupakan berita yang menjadi harapan kita berdua pada saat saya masih berada di bangku SD dulu. Alhamdulillah, saat ini saya telah berhasil menjadi juara 1 lomba menulis puisi tingkat kabupaten. Bulan depan, saya harus mewakili kabupaten dalam lomba menulis puisi di tingkat provinsi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu atas didikan dan bimbingan ibu sejauh ini. Saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa ibu. Ibulah yang telah membantu menemukan bakat yang ada pada diri saya. Dan ibu juga yang sudah membimbing saya menulis puisi sehingga bisa seperti sekarang ini. Ibu ini tidak ada kata lelah, apalagi putus asa dalam mendidik saya selama ini. Ibu selalu melatih saya dengan semangat dan penuh keyakinan dalam hati ibu. Ibu selalu memotivasi saya dan meyakinkan saya untuk menjadi sastrawan yang hebat di masa depan. Kini, semua usaha ibu yang telah ibu lakukan selama ini telah terbayarkan, Bu. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu atas jasa-jasa yang telah ibu berikan kepada saya selama ini. Sekian surat ini saya buat. Saya selalu bersyukur memiliki guru seperti ibu dan selalu mengharapkan doa dari ibu. Salam hormat, Tata.
Ya, anak-anak, itulah contoh sebuah surat yang dibacakan. Menarik bukan? Ya, apa sebenarnya surat itu? Kita ikuti pengertian dari surat. Kita baca bersama-sama yuk. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dalam pengertian ini ada beberapa hal yang harus kalian pegang, bahwa dalam surat itu ada suatu pihak dan ada pihak lain yang dikirimi, dan surat itu adalah sarana komunikasi yang isinya adalah informasi tertulis. Sebagaimana tayangan yang telah kalian ikuti tadi, ada beberapa informasi yang terdapat dalam surat tersebut. Yang pertama, siapakah pengirim dan alamat surat atau orang yang dituju. Pengirimnya adalah Bapak dan alamat suratnya adalah Ibu Guru SD. Kedua, informasi apakah yang tertuang pada bagian awal surat? Tadi di bagian awal surat yaitu berisi tentang pertanyaan bagaimana kabar gurunya saat ini. Apa tujuan pengirim surat sesuai dengan isi surat tersebut? Tujuannya adalah mengabarkan bahwa si pengirim surat telah menjadi juara lomba menulis puisi di tingkat kabupaten. Bagaimana hubungan kedekatan antara pengirim dan penerima surat? Hubungannya sangat hangat karena di situ pengirimnya adalah dulu murid, sementara penerimanya adalah dulu gurunya, sehingga hubungan antara pengirim dan penerima surat ini sangat akrab. 5. Informasi apakah yang tertuang pada bagian penutup? Informasinya adalah berupa rasa syukur dan permohonan doa kepada ibu gurunya. Ya, selanjutnya bahwa jenis-jenis surat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua surat dinas. Apakah surat pribadi itu? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Jadi disebut surat pribadi itu ya isinya untuk kepentingan pribadi. Nah, alamatnya atau orang yang dituju bisa berupa teman, keluarga, atau sebuah instansi. Sedangkan surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Jadi disebut surat dinas adalah surat resmi. Pembuatnya atau pengirimnya adalah instansi atau sebuah lembaga. Tujuannya yaitu untuk keperluan dinas. Nah, coba kita perhatikan struktur atau unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama adalah
tempat dan tanggal surat. Contohnya, Yogyakarta 4 April 2020. Tujuan suratnya, contohnya, jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Terus salam pembuka, hai Manda. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat itu biasanya yaitu menanyakan tentang kabar. Coba kita baca bersama-sama ya. Gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apa. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya. Ini adalah pembuka surat untuk mengawal surat. Berikutnya adalah isi surat yang merupakan inti sebuah surat. Kita cermati bersama. Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita, hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat, walau rumah kami rata dengan tanah. Doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Ini adalah isi surat yang merupakan inti dari surat pribadi. Berikutnya adalah penutup surat. Coba kita cermati isinya tentang apa. Itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Ya, jadi ini adalah pengakhiran sebuah surat. Berikutnya adalah salam penutup sahabatmu. Dan yang terakhir, nama pengirim dan tanda tangan Maya. Itulah struktur atau unsur-unsur surat pribadi. Bagaimana sistematika atau struktur surat dinas? Yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat berisi nama instansi dan alamat. Contoh di sini nama instansinya Pemerintah Kota Bogor, SMP Bina Bangsa. Alamatnya Jalan Diponegoro 98 Bogor. Yang kedua, tanggal surat 3 April 2020. Yang ketiga, pokok surat. Nah, pokok surat berisi nomor surat dan hal. Nomor surat terdiri dari nomor, kemudian inisial, bulan, dan tahun. Selanjutnya adalah tujuan surat atau alamat surat. Ini yang terhormat orang tua wali murid kelas 7 SMP Bina Bangsa Bogor. Nah, berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka dalam surat dinas harus formal. Ini contohnya dengan hormat. Setelah salam pembuka diikuti pendahuluan surat sebagai pembuka surat atau pengantar isi. Contohnya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa kelas 7, SMP Bina Bangsa Bogor akan mengadakan kunjungan ke Kebun Raya Bogor. Ini adalah pendahuluannya. Kemudian isinya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari
Senin 13 April 2020 pukul 8 sampai dengan 16, tempat Kebun Raya Bogor, acara pengamatan flora langka. Ini adalah inti yang disampaikan dalam surat. Kemudian penutupnya juga menggunakan bahasa yang formal. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih. Ya, berikutnya adalah salam penutup. Salam penutupnya sesuai dengan pembuka. Kalau pembukanya dengan hormat, salam penutupnya hormat kami. Kalau salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka penutupnya biasanya juga begitu. Ya, selanjutnya adalah pengirim surat, kepala sekolah, tanda tangan, nama pengirim surat. Bagaimana perbedaan surat dinas dan surat pribadi? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bagian-bagian surat. Dalam surat dinas ada aturan baku. Bagian-bagiannya mulai dari kop surat sampai pada pengirim. Jadi semua harus ada kop surat. Aturannya harus lengkap. Sementara surat pribadi tidak ada aturan baku, luas, bebas. Mungkin setiap orang dengan orang lain berbeda. Yang kedua, pihak yang dihubungkan. Dalam surat dinas, pengirimnya adalah lembaga pada lembaga atau lembaga kepada individu. Jadi ciri khasnya pengirimnya adalah lembaga, maka selalu ada kop atau kepala surat. Sementara surat pribadi, individu ke individu. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa baku, sedangkan surat pribadi bahasa sehari-hari. Maka tidak heran dalam surat pribadi cenderung lebih santai. Kemudian gaya bahasanya surat dinas kaku karena menggunakan bahasa baku yang tentunya formal. Sementara surat pribadi santai karena menggunakan bahasa